Sebelah utara Italia, bagian dari provinsi Lombardia, disebut dengan pusat mode dunia. Kota itu bernama Milano atau Milan. Disinilah semua berawal. Sebuah identitas, gaya hidup, ideologi politik, kebanggaan, dan fanatisme. Semua itu berkembang dari generasi ke generasi, dibalut warna merah dan hitam yang disebut AC Milan. Profile: Associazione Calcio Milan, yang biasa disebut AC Milan, adalah sebuah klub asal Italia yang berbasis di kota Milan, provinsi Lombardia, Italia. AC Milan bermain dengan kostum berwarna merah dan hitam, sehingga dijuluki Rossoneri atau si merah hitam, dan AC Milan juga dijuluki Il Diavolo Rosso, yang berarti si setan merah. Klub AC Milan berdiri pada tahun 1899 dan saat ini bermain di Stadion San Siro untuk laga kandang. Sejarah berdiri: AC Milan didirikan tanggal 16 Desember 1899 oleh seorang ekspatriat Inggris, yaitu Alfred Edwards dan Herbert Kilpin, yang berasal dari kota Nottingham, Inggris. Awalnya AC Milan didirikan sebagai klub kriket dan sepak bola. Maka untuk menghormati pendirinya yang berasal dari Inggris, AC Milan mempertahankan penyebutan kota Milan sesuai dengan ejaan bahasa Inggris, yaitu Milan, yang bertentangan dengan ejaan bahasa Italia yang menyebut Milano untuk kota Milan. Di tahun 1901, AC Milan memenangkan gelar pertama di Italia dengan meraih gelar juara Liga Italia, dan dilanjutkan di tahun 1906 dan 1907 yang diraih secara beruntun. Di tahun 1908 terjadi perpecahan di tubuh AC Milan yang disebabkan oleh perselisihan internal dan penandatanganan pemain asing. Sebahagian berpendapat hanya orang Italia yang boleh bermain untuk AC Milan, dan sebahagian lagi berpendapat boleh orang di luar Italia bermain untuk AC Milan, sehingga memisahkan diri dan mendirikan klub baru yang juga berbasis di kota Milan. Klub baru inilah yang kemudian menjadi Inter Milan. Setelah terjadinya pemisahan, AC Milan mengikuti kompetisi Italia di musim 1910-1911 dan 1911-1912, namun gagal juara. Kompetisi pun dimenangkan oleh klub Pro Vercelli di dua musim itu. Di musim berikutnya, AC Milan memenangkan kejuaraan sepak bola tingkat daerah atau regional sebanyak 2 kali, namun tetap gagal memenangkan kompetisi nasional. Periode penaklukan Eropa pertama. Pada era 1950-an, AC Milan mulai mengikuti kompetisi Eropa dan menjadi tim ditakuti di sepak bola di dunia karena memiliki trio menakutkan yang disebut Grinoli. Trio Grinoli dinamakan karena terdiri dari 3 pemain hebat, yaitu Gunnar Grin, Gunnar Nordahl, dan Neil Lidholm. Ketiga pemain ini berasal dari Swedia. Gunnar Grin dan Gunnar Nordahl berposisi sebagai striker, sedangkan Neil Lidholm berposisi sebagai playmaker. Di periode ini, AC Milan juga diperkuat pemain-pemain hebat seperti Lorenzo Buffon,
Cesare Maldini, dan Carlo Annovazzi. 5 Februari 1950, saking kuatnya AC Milan, mereka berhasil melumat tim hebat waktu itu, yaitu Juventus, dengan skor telak 7-1. Dan Gunnar Nordahl pun mencetak hat-trick pada laga itu. Di musim 1961-1962, AC Milan meraih gelar juara kompetisi Liga Italia. Saat itu AC Milan dilatih oleh Nereo Rocco. Nereo Rocco adalah pelatih yang inovatif, yang dikenal penemu taktik Catenaccio. Taktik ini adalah pertahanan berlapis atau pertahanan secara grendel. Akhirnya di musim 1962-1963, AC Milan meraih gelar Eropa pertama kalinya setelah mengalahkan Benfica di final dengan skor 2-1 di ajang Piala Eropa, atau yang sekarang dinamakan Liga Champions Eropa. Pencapaian ini membuat AC Milan menjadi tim asal Italia pertama yang memenangi gelar kompetisi Eropa. Final ini diselenggarakan di Stadion Wembley, London, Inggris pada tanggal 22 Mei 1963. Musim 1967-1968, AC Milan kembali memenangi juara Liga Italia, dan pemainnya Guillermo Prati berhasil meraih top skor musim itu. Musim ini AC Milan juga merengkuh trofi Eropa, yaitu Piala Winner, ketika di final mengalahkan Hamburg SV berkat 2 gol dari Kurt Hamrin. Di musim 1968-1969, AC Milan kembali menjuarai Piala Eropa atau Liga Champions Eropa setelah di final mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor 4-1. Dan musim ini AC Milan juga menjuarai Piala Intercontinental tahun 1969 setelah di partai puncak mengalahkan Estudiantes de La Plata dari Argentina dalam laga 2 leg kandang dan tandang. Piala Intercontinental ini sekarang bernama Piala Dunia Antar Klub. Misi penaklukan La Stella d'Oro. La Stella d'Oro merupakan gelar kehormatan di Italia untuk tim yang berhasil 10 kali juara Liga Italia atau 10 kali meraih Scudetto dan mendapat 1 bintang yang akan disematkan di atas logo klub. Tahun 1970, AC Milan sangat berhasrat mendapatkan gelar Liga Italia ke-10-nya demi mencapai La Stella d'Oro. Akhirnya mereka berhasil memenangkan Coppa Italia, bahkan meraih juara Piala Winner Eropa, tapi tidak untuk Liga Italia. Musim ini mereka gagal meraih juara. Musim 1972-1973 mereka hampir meraih gelar juara ke-10 Liga Italia. Namun di pekan terakhir mereka takluk dari Hellas Verona dan juara Liga Italia kembali sirna didapat. Beberapa kali percobaan sejauh ini AC Milan belum dapat mencapai misi meraih gelar La Stella d'Oro. Akhirnya penantian pun selesai. La Stella d'Oro pun diraih di musim 1978-1979 setelah memenangkan 3 Liga Italia. Gianni Rivera saat itu berada di tim AC Milan
dan menyatakan pensiun dari sepak bola setelah mengantarkan AC Milan juara Liga Italia musim itu. Periode sulit AC Milan. Setelah kembali juara Liga Italia musim 1979-1980, namun AC Milan dan SS Lazio diduga terlibat skandal perjudian Totonero tahun 1980. Akhirnya AC Milan dan SS Lazio pun dijatuhi hukuman oleh FIGC atau PSSI-nya Italia dan dinyatakan terdegradasi ke Serie B. Di musim 1980-1981, AC Milan bermain di Serie B dan langsung meraih gelar juara Serie B sehingga berhak promosi kembali ke Serie A. Setelah bermain di Serie A musim 1981-1982, AC Milan jatuh lagi ke lubang yang sama. AC Milan diduga terlibat lagi skandal perjudian Totonero dan pada akhirnya terdegradasi lagi. Rekonstruksi ulang dan penaklukan Eropa. Setelah diterpa berbagai masalah sebelumnya, sehingga klub pun kehilangan suksesnya, sampai akhirnya tahun 1986, seorang pengusaha Italia, Silvio Berlusconi, membeli klub dan melakukan rekonstruksi ulang terhadap klub. Di awal masa kerjanya, Silvio Berlusconi langsung merekrut Arrigo Sacchi sebagai pelatih tim. Tak hanya itu, manajemen pun merekrut trio pemain Belanda, yaitu Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Ruud Gullit untuk mengembalikan tim ke puncak kejayaan. Silvio Berlusconi juga merekrut pemain lagi seperti Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, dan Giovanni Galli. Usaha Silvio Berlusconi pun berbuah manis. Di musim 1987-1988, AC Milan berhasil meraih kembali gelar Liga Italia. Semusim setelahnya, di musim 1988-1989, AC Milan berhasil meraih gelar ketiganya di kompetisi Liga Eropa setelah di final mengalahkan Steaua Bukares dengan skor 4-1. Di tahun ini, AC Milan juga kembali menjuarai Piala Intercontinental setelah di final menaklukkan Nacional de Medellin dari Kolombia dengan skor 1-0. Masa-masa kejayaan AC Milan pun berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Periode emas. Saat Arrigo Sacchi meninggalkan AC Milan untuk melatih tim nasional Italia, Fabio Capello dijadikan pelatih AC Milan selanjutnya. Kejayaan AC Milan terus berlanjut dan meraih era keemasannya sebagai Gli Invincibili dan Dream Team. AC Milan melewati 58 pertandingan tanpa tersentuh kekalahan. Di masa ini, AC Milan menempatkan tim impian di semua sektor permainan. Di saat dilatih Fabio Capello, AC Milan pernah berkunjung ke Indonesia dalam rangka tur pramusim melawan Persib Bandung. Pertandingan ini dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 4 Juni 1994. Di pertandingan ini, AC Milan menang 8-0 atas Persib Bandung. Awal dari sebuah era baru. Tahun 1996, Fabio Capello pergi meninggalkan Milan.
dan digantikan oleh Oscar Washington Tabares sebagai pelatih. Di bawah kepelatihan Tabares mulai mengalami penurunan dan selalu kalah di pertandingan awal kompetisi Liga Italia. Untuk memulai kembali kejayaannya, Tabares pun digantikan Arrigo Sacchi sebagai pelatih. Musim 1996-1997, AC Milan hanya mampu finish di peringkat ke-11 tabel klasemen Liga Italia. Musim 1997-1998, Arrigo Sacchi kembali digantikan oleh Fabio Capello sebagai pelatih AC Milan. Di periode kedua Fabio Capello di kursi kepelatihan AC Milan, Capello banyak merekrut pemain potensial seperti Christian Ziege, Patrick Kluivert, Kasper Blomqvist, dan Leonardo. Namun musim ini sama buruknya dengan musim sebelumnya, sehingga manajemen AC Milan memecat Fabio Capello sebagai pelatih tim. Manajemen AC Milan melakukan pencarian pelatih dan tertuju ke Alberto Zaccheroni. Sebelumnya, Zaccheroni melatih Udinese dan berhasil menempatkan Udinese di peringkat 3 tabel klasemen Liga Italia. Manajemen AC Milan mengontrak Zaccheroni bersama dua pemain Udinese, yaitu Oliver Bierhoff dan Thomas Helveg. Musim ini Zaccheroni berhasil mempersembahkan juara Liga Italia ke-16 untuk AC Milan. Era kepelatihan Zaccheroni pun tidak memuaskan. Manajemen AC Milan dan juga fan AC Milan karena jauh dari ekspektasi mengembalikan periode Dream Team AC Milan di masa lalu, dan di tahun 1999-2000 Zaccheroni pun dipecat sebagai pelatih. Kemudian diangkatlah Cesare Maldini jadi pelatih AC Milan, yang merupakan ayah dari kapten tim saat itu, Paolo Maldini. Debut Cesare Maldini melatih AC Milan pun berbuah manis dengan mengalahkan Bari dengan skor 6-0, serta beberapa pekan selanjutnya berhasil melumat rival sekotanya Inter Milan dengan skor 6-0 di Liga Italia. Di musim ini AC Milan hanya mampu finish di posisi 6 klasemen akhir Liga Italia. Pada akhirnya Cesare Maldini pun digantikan oleh Fatih Terim sebagai pelatih. Namun hanya 6 bulan bekerja, Fatih Terim juga dipecat dan digantikan oleh Carlo Ancelotti. Era penaklukan kembali kompetisi Eropa. Setelah Fatih Terim digantikan Carlo Ancelotti, Don Carlo, begitu panggilan Carlo Ancelotti, berhasil membawa Milan meraih tiket Liga Champions Eropa setelah finish peringkat 4 tabel klasemen akhir Liga di musim 2001-2002. Setelah berkompetisi di Liga Champions Eropa, AC Milan berhasil merengkuh gelar juara Liga Champions Eropa musim 2002-2003 setelah mengalahkan Juventus di partai puncak yang diselenggarakan di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris. Memasuki musim 2003-2004, Milan pun meraih juara Liga Italia dan menempatkan pemainnya Andriy Shevchenko sebagai pencetak gol terbanyak di Liga Italia musim itu. Di musim 2004-2005, AC Milan gagal di perempat final Coppa Italia.
Di Liga Italia pun AC Milan kalah bersaing dengan klub-klub papan atas lainnya, dan di Liga Champions pun AC Milan dikandaskan Liverpool di final yang diselenggarakan di Istanbul, Turkiye. Musim Liga Italia 2006-2007, Milan tersandung kasus Calciopoli. AC Milan pun dijatuhi hukuman pengurangan 8 poin, sehingga mereka memulai liga musim itu dengan poin minus 8 poin. Musim ini sepak bola sangat ricuh dengan terkuaknya skandal Calciopoli di Italia. Pamor Liga Italia seketika runtuh dan persepak bolaan di Italia meradang. Namun di tengah hiruk-pikuk skandal Calciopoli, AC Milan muncul sebagai penyelamat, sebagai pelipur lara di tengah keterpurukan sepak bola Italia. Musim ini AC Milan tampil gagah menjuarai liga paling top di dunia, yaitu Liga Champions Eropa, setelah di final melumat Liverpool dengan skor 2-1. Gelar ini membalaskan dendam AC Milan setelah final 2005 mereka dipermak Liverpool di final Liga Champions Eropa. Di musim 2007-2008, Milan tidak lolos Liga Champions Eropa karena hanya mampu finish di posisi 5 klasemen liga. Saat ini aturan UEFA terkait juara bertahan lolos langsung ke Liga Champions musim berikutnya belum berlaku. Di musim 2008-2009, AC Milan menempati posisi 3 di klasemen akhir, dan Liga Italia pun dijuarai oleh saudara muda AC Milan, yaitu Inter Milan. Dengan hasil ini, Carlo Ancelotti pun dipecat dan digantikan oleh Leonardo. Selama melatih AC Milan, Leonardo gagal mempersembahkan gelar untuk AC Milan, dan di akhir musim 2009-2010 Leonardo mengundurkan diri sebagai pelatih AC Milan. Menjelang musim 2010-2011 dimulai, AC Milan mengumumkan Massimiliano Allegri sebagai pelatih baru AC Milan. Milan pun melakukan pembaruan total di segala lini, mulai dari sponsor, pemain maupun manajemen. Penunjukan Allegri sebagai pelatih pun berbuah manis setelah di akhir musim menjuarai Liga Italia dan merupakan juara Liga Italia yang ke-18 untuk AC Milan. Di pertengahan musim 2013-2014, Massimiliano Allegri pun dipecat karena hanya bertengger di posisi 8 klasemen paruh musim Liga Italia dan digantikan oleh Mauro Tassotti yang sebelumnya merupakan asisten Massimiliano Allegri. Dari 2011 sampai tahun 2021, AC Milan gagal menjuarai Liga Italia. 11 tahun dahaga akhirnya di musim 2021-2022, Milan akhirnya berhasil meraih juara Liga Italia. Warna dan lambang. AC Milan memiliki warna kebesaran sesuai warna kostumnya, yaitu merah dan hitam, sehingga diberi julukan Rossoneri. Namun untuk partai final, format kompetisi yang tidak memakai laga kandang dan tandang, AC Milan selalu memakai kostum putih. Keunikan ini dianggap pembawa keberuntungan bagi AC Milan. Kostum putih ini
sudah 8 kali dipakai AC Milan di final Liga Champions Eropa. 6 diantaranya berhasil juara. Untuk lambang AC Milan, akhir-akhir ini memakai sentuhan bendera Milan atau Flag of Milan, yaitu lambang yang terlihat seperti salib berwarna merah, yang aslinya adalah warna bendera dari Saint Ambrose. Saint Ambrose merupakan tokoh gereja atau uskup di kota Milan. Julukan Milan Il Diavolo Rosso atau si setan merah merujuk kepada lambang bintang di atas logo. Lambang bintang diperoleh saat memenangi gelar Liga Italia ke-10 di tahun 1979. Saat ini lambang klub AC Milan adalah untuk dipersembahkan kepada bendera Comune di Milano dengan singkatan ACM di atas dan tahun berdiri 1899 di bawah logo. Pendukung. Di awal berdirinya klub AC Milan lebih identik dengan perjuangan kaum pekerja atau buruh. Kaum pekerja atau buruh ini umumnya didatangkan dari Italia Selatan, sehingga AC Milan dijuluki Castiafit, yang artinya obeng. Namun di era sekarang, basis pendukung Milan telah mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman. AC Milan di Italia biasa disebut dengan Milan dan pendukungnya dinamakan Milanisti, yang cenderung berhaluan politik sayap kiri. Pendukung aliran keras Milan bernama Fossa dei Leoni yang beraliran ekstrim sayap kiri, dan Brigade Rossonere yang beraliran ekstrim sayap kanan. Menyusul terjadinya keributan dengan pendukung Inter Milan pada laga Derby della Madonnina di musim kompetisi 2005-2006, maka Fossa dei Leoni membubarkan diri secara organisasi. Namun kelompok organisasi ini masih setia mendukung AC Milan dengan mengisi tribun khusus di bagian selatan stadion yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Curva Sud Milan. Rivalitas. Pendukung AC Milan merupakan kelompok supporter paling dibenci oleh supporter Genoa setelah terjadinya penikaman pendukung Genoa oleh pendukung AC Milan di tahun 1995. Namun secara historis, musuh abadi pendukung AC Milan adalah pendukung Inter Milan. Dua tim sekota ini selalu bersaing di dalam maupun di luar lapangan. Derby kota Milan disebut dengan Derby della Madonnina, merujuk pada patung perawan Santa Maria yang terletak di atas Katedral Milan. Derby della Madonnina berlangsung 2 kali dalam satu musim Liga Italia dan merupakan derby sekota paling spektakuler di dunia.